kira-kira perbedaan bernyanyi unisono dengan vokal group? Kemudian bagaimana cara mempraktekkan teknik vokal group dalam bernyanyi secara vokal group? Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yang cerdas adalah siswa yang berani kreatif. Semangat untuk selalu berkreatif dan menciptakan karya-karya baru yang inovatif. Berjumpa dengan saya, Bu Setijo, dalam materi pelajaran seni budaya. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Yang pertama adalah selalu memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, jaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan suatu materi pembelajaran seni budaya kali ini. Kita akan membahas tentang menyanyi dengan lebih dari satu suara atau bernyanyi secara kelompok. Materi ini adalah materi kelas 7 semester 1. Baik anak-anak, kita simak yuk. Tujuan materi pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi perbedaan antara teknik vokal unisono dengan teknik vokal group. Kemudian, tujuan materi yang kedua adalah mempraktekkan beberapa teknik vokal dalam bernyanyi secara vokal group. Garis besar dalam materi kali ini adalah menyanyi dengan lebih dari satu suara atau secara berkelompok. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perbedaan unisono dengan vokal group. Lalu pembahasan garis besar yang kedua adalah vokal group. Agar lebih jelas, kita simak dulu video berikut ini. Sepeda kecilku bawakan kisah cerita indah bersama kawanku. Musim berganti, waktu yang terlewati, dan kita harus saling memahami. Semua yang dihadapi tentu sangat berarti. Pernah ku lupa sampai akhir nanti. Sepeda kecilku bawakan kisah cerita indah ngarungi dunia. Sepeda Bahagia belajar bersama di SMP 1 Sukoharjo. Marilah laksanakan tugas, membangun sekolah yang bersih, membuang sampah pada tempatnya. Ayo ciptakan lingkungan yang sehat. Bagaimana penampilannya? Kita simak video yang kedua. Jayalah namamu, SMP Negeri 1, membahana selalu itu. Bagaimana penampilan dari video yang telah Ibu tayangkan tadi? Tentu saja sangat menarik, bukan? Timbul suatu pertanyaan, bagaimana perbedaan unisono dengan vokal group? Bernyanyi unisono adalah bernyanyi dalam satu suara.
atau dimainkan dengan satu nada dan dilakukan oleh satu orang, bisa juga secara berkelompok. Sedangkan bedanya dengan vokal group ini bernyanyi secara kelompok namun menggunakan suara yang lebih dari satu suara, bisa 2 suara, 3 suara, ataupun lebih, dengan ketinggian suara yang berbeda. Butuh kerjasama yang baik antara tim. Menyanyi secara vokal group itu tidak boleh saling menonjolkan diri, karena menyanyi secara vokal group itu harus saling menjaga kekompakan, saling menghargai teman, santun, bertanggung jawab, serta peduli terhadap sesama. Itu semua merupakan suatu kunci keberhasilan dalam bernyanyi secara vokal group. Lalu, apakah pengertian dari vokal group? Kita simak. Pengertian vokal group. Vokal group hampir sama dengan paduan suara. Jumlah anggota vokal group tidak sebanyak paduan suara. Jumlahnya sekitar 3 sampai dengan 12 orang. Vokal group itu tidak memerlukan suatu dirijen dan beberapa anggotanya bertugas memainkan alat musik. Pembagian suara dalam vokal group sangat bervariasi dan aransemen dalam vokal group ini lebih bebas. Jadi dalam vokal group bisa dibawakan secara kanon ataupun secara akapela. Akapela adalah bernyanyi tanpa diiringi alat musik. Lalu, bagaimana dengan teknik bernyanyi lebih dari satu suara? Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Contohnya, lagu untuk mama. Apa yang ku berikan untuk mama? Artikulasi harus jelas. Apa yang ku berikan untuk mama? Artikulasi pengucapan itu harus jelas supaya pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan, ya. Kemudian yang kedua, pernafasan. Pernafasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Contohnya adalah pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Adapun pernafasan yang baik dalam bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Bagaimana contohnya? Kita mengambil sebuah lagu untuk mama, ya. Apa yang ku berikan untuk mama. Baru kita ambil, kita hirup nafas, kemudian keluarkan sedikit demi sedikit, jangan boros nafas, ya. Itu contohnya. Yang ketiga adalah frasering. Apa yang dimaksud dengan frasering? Frasering adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contohnya, dalam pemenggalan suatu lagu harus jelas pemenggalan kalimat lagunya. Contoh, apa yang ku berikan untuk mama. Kita baru bisa mengambil jeda nafas di situ. Ambil nafas dulu. Apa yang ku berikan untuk mama. Baru nafas. Untuk mama tersayang. Adapun untuk mama tersayang itu adalah satu kalimat lagu. Kemudian yang keempat adalah sikap badan. Dalam posisi badan ketika seseorang bernyanyi bisa sambil duduk atau berdiri. Yang penting adalah pernafasan jangan sampai terganggu, yang rileks. Kemudian yang kelima adalah resonansi. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Contoh, apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Peletakan resonansi harus di akhir lagu, jangan di tengah-tengah, maka tidak terasa indah. Jadi diletakkan getaran suara tadi di akhir suatu lagu. Yang keenam adalah improvisasi. Improvisasi adalah usaha untuk memperindah lagu dengan merubah atau menambah
sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Contoh, hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama, hanya sebuah lagu sederhana. Di situ diletakkan improvisasi yang sangat profesional tanpa merubah suatu melodi pokok. Dan yang ketujuh adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Kita akan belajar bagaimana latihan lagu dua suara. Latihan lagu dua suara dapat dilakukan dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama menyanyikan melodi yang pertama, ini bisa dikelompokkan oleh penyanyi yang perempuan. Lalu yang kelompok kedua dinyanyikan oleh suara laki-laki. Bisa juga satu kelompok ini yang menyanyikan semuanya perempuan. Kemudian bisakah berjumlah 3 orang? Bisa. Kelompok yang pertama 2 orang menyanyikan melodi 1, sedangkan kelompok yang kedua 1 orang menyanyikan melodi 2. Berikut contohnya, kita simak. Pemuda Indonesia, masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Saya ulangi kembali ya, saya tekankan kembali. Yang pertama, bagaimana perbedaan bernyanyi unisono dengan vokal group. Unisono itu dinyanyikan oleh satu atau beberapa orang dengan satu suara, sedangkan vokal group dinyanyikan oleh 3-12 orang dengan 2 suara, 3 ataupun lebih dari 1 suara. Sedangkan yang kedua adalah teknik bernyanyi lebih dari 1 suara. Yang pertama, artikulasi. Yang kedua, pernapasan. Yang ketiga, phrasing. Yang keempat, sikap badan. Yang kelima, resonansi. Yang keenam, improvisasi. Dan yang ketujuh adalah intonasi. Baik, kita akan bertemu dengan pelajaran materi berikutnya, yaitu akan mengulas bagaimana teknik penyajian vokal group lebih dari 2 suara. Tentu akan lebih seru lagi kan pelajaran minggu depan. Jawablah pertanyaan yang berikut ini. Apa yang dimaksud dengan vokal group? Lalu apa perbedaan vokal group dengan unisono? Kirim jawaban anak-anak pada tugas daring spensako.id. Siswa yang cerdas adalah siswa yang berani kreatif, semangat berkreatif untuk menciptakan karya-karya baru yang inovatif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.